Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dan Saku, dan Alhamdulillah kita sampai di segmentasi tanya jawab. Kita telah menyiapkan 3 segmentasi. Insya Allah jawaban-jawaban singkat ini akan semakin memperjelas tema bahasan kita tentang bahaya daripada fitnah. Pertanyaan pertama kami persilakan kepada Bapak Zulkarnain yang akan dijawab oleh Ustadz Muta'ali. Silakan. Maskernya mungkin diturunkan biar agak jelas. Siap, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkarnain. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana menyikapi fitnah terhadap diri kita ketika ada orang yang memfitnah kita tanpa konfirmasi kepada kita? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Muta'ali. Jadi prinsip-prinsip tabayun ini, silakan. Baik, pertanyaannya singkat padat Pak ya. Jadi Al-Quran sudah memberikan literasi yang luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Orang-orang yang beriman, ketika datang seseorang membawa berita, maka tabayyun dulu. Menariknya Al-Quran ketika berita tersebut tidak jelas benar ataupun salah, maka dihukumi pembawa berita, announcer tersebut adalah fasik. Ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun. Siapapun yang bawa berita itu tidak jelas benar atau tidak, maka hukumnya dia fasik. Artinya apa? Agar kita cross check dulu, tabayyun dulu, untuk tidak mudah kita memvonis. Ya. Tapi sebetulnya kalau kita baca sejarah bangsa kita, memang bangsa kita ini dijajah, ya, khususnya Sumatera itu dengan fitnah. Ada satu provinsi Aceh, itu nggak bisa Belanda masuk. Ya, sehingga seorang Christian Snok Horgronya, dia mesti pesantren dulu di Ummul Qura, di Mekah 10 tahun sampai hafal Quran, menguasai Bukhari Muslim. Lalu kembali ke Indonesia ketemu Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Ditanya oleh Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, "Senop, Anda hafal Quran, menguasai Bukhari Muslim, kenapa enggak masuk Islam aja?" Apa jawabannya? Khatamallahu ala qulubihim wa ala samim. Jawabannya dengan Quran, Allah telah menutup mata batin saya. Setelah dia hafal Quran, setelah dia kuasai hadis dan lain sebagainya, dia datang ke Aceh. Dia bilang apa? Masyarakat Aceh, kami Belanda bukan penjajah. Yang menjajah kalian itu adalah Islam. Kenapa? Islam itu memberangus budaya kalian. Lalu Sunak Horgronya dia mengannounce sebuah buku yang disebut dengan Common Law, hukum adat. Di situ ada propaganda-propaganda yang luar biasa, ya, yang ditawarkan oleh Christian Sunak Horgronya. Di antaranya mengubah kurikulum yang sudah dipahami oleh masyarakat Islam. Contohnya apa? Contohnya tentang sedekah, zakat, wakaf, infak. Dia baca Quran karena kan pesantren 10 tahun. Ternyata Quran isinya sedekah, zakat, wakaf, infak. Ini kalau ajaran ini dibiarkan, Belanda gak bisa masuk. Kenapa? Karena para pejuangnya akan bahu-membahu ditopang oleh masyarakat dengan sedekah, dengan infak, dengan wakaf. Bagaimana agar sedekah, infak, wakaf ini tidak membumi di bumi Aceh. Dia keluarkanlah teori yang dia ambil dari Adam Smith. Adam Smith itu ya seorang teoritis ekonomi yang punya 2 teori. Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Salah satu teori hebatnya apa? Menabung pangkal kaya. Maka dibilanglah kepada masyarakat Aceh, menabung pangkal kaya. Maksudnya apa? Agar jangan sedekah, agar jangan infak, agar jangan wakaf. Islam mengajarkan sedekah pangkal kaya. Diubah itu. Dan masih banyak lagi. Itu yang dibangun oleh siapa? Oleh Sunak Horgronya. Ya, Haji Agus Salim. Dia meminta kepada ayahnya Gus Dur, Wahid Hashim. Ya, yang akan jadi Menteri Agama pertama kali di Republik kita. Itu adalah 2 orang, ya, salah 2 orang dari beberapa orang yang diminta untuk menyiapkan pembukaan Undang-Undang Dasar. Kata Haji Agus Salim, Kiai saja yang bikin draft pembukaan Undang-Undang Dasar. Oh enggak lah, Haji Agus Salim yang jago hukum internasional. Enggak, saya nanti akan menerjemahkan.
Tapi kiai yang akan memberikan rambu-rambu agamanya kalau bisa dari hadis-hadis Nabi kiai. Itu Wahid Hashim, Kiai Wahid Hashim, ayahnya Gus Dur. Itu membacakan satu hadis yang akan nanti menjadi salah satu drafting, ya, teori penting dalam pembukaan kita. Dia bacakan satu hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa melihat kemungkaran, ubah dengan tangannya. Diterjemahkan oleh Haji Agus Salim, hebat betul. Apa terjemahannya? Bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Lihat terjemahannya luar biasa. Kenapa? Karena penjajahan itu adalah fitnah. Adu domba masyarakat sini, Aceh dengan ini, ya, Jawa dengan ini. Subhanallah. Jadi sebetulnya desain bangsa kita adanya penjajahan. Ini fitnah kebangsaan yang luar biasa. Karena itu literasi kita harus diingat. Kata Bung Karno apa? Jas merah. Jangan lupa sejarah. Begitu Mas Agung. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Rinrin Rihayati yang akan dijawab oleh Ustaz Hilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rinrin Pak Ustadz. Mohon izin untuk bertanya secara komprehensif apa arti fitnah itu? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terminologi fitnah. Nah, ini kita jangan-jangan salah memaknai selama ini. Ustadz Hilmi. Baik. Dulu saya pernah menyampaikan di Damai TV One juga Mas Agung ya yang tentang fitnah ini. Fitnah itu ada dua versi sebenarnya. Yang kita kenal ini kadang-kadang suka salah, misperception ya. Ada ayat al-fitnatu asyaddu minal qatl ya. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Apakah ini fitnahnya yang dimaksud mungkin di pengertian kita? Sepertinya bukan. Karena fitnah yang dimaksud di ayat ini adalah kekufuran, kemusyrikan ya. Lebih besar, lebih jahat dibanding dengan pembunuhan. Sedangkan fitnah yang ada di kepala kita itu Ibu, ya, adalah fitnah omongan-omongan yang tidak benar. Ketika itu Rasulullah SAW berkumpul bersama para sahabatnya. Atadruna mal ghibah, kata Rasul. Wahai sahabatku, kalian tahu nggak apa itu ghibah? Allahu wa rasuluhu alam. Allah dan Rasul lebih tahu. Ghibah itu kata Rasulullah SAW adalah engkau membicarakan sesuatu yang ada pada saudaramu dan dia tidak menyukainya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, jika yang kami bicarakan itu apa adanya, benar, fakta, bukan hoax. Kata Rasul, kalian telah menggibahinya. Dan jika yang kalian bicarakan itu tidak benar, tidak fakta alias hoax, maka kalian telah memfitnahnya. Hari ini mungkin yang ada di kepala kita fitnah adalah omongan-omongan orang yang tidak benar tentang kita. Ya. Dan fitnah dalam bahasa Islam itu adalah fitnah kerusakan. Karena harta juga fitnah. Anak-anak kita juga fitnah. Istri juga fitnah, Pak. Artinya apa? Fitnah kalau kita tidak bisa memanage dengan baik itu bisa membawa kepada kemungkaran. Ya. Dahsyat ini. Bahkan kalau kita melihat banyak orang-orang hebat itu, kenapa hancur mereka? Difitnah oleh wanita. Ya, fitnah wanita. Ada yang difitnah dengan harta. Nah, ini fitnah ini harus kita benar-benar hati-hati karena sekarang sudah masuk zamannya fitnah. Kata Rasul, badiru fitanan ka qita'il muslim. Bersegeralah berbuat baik, beramal soleh, berhijrah. Ya, karena sekarang udah masuk zamannya fitnah seperti sepenggalan malam. Kata Rasul sekarang sudah masuk zamannya fitnah seperti potongan sepenggalan malam. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiron. Ada orang paginya beriman, sorenya kafir. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron. Atau sebaliknya, sore dia beriman, paginya dia kafir. Ya bi'udinahum bi'aradun minad dunya. Orang itu menjual agamanya demi mendapatkan dunia. Kira-kira ada enggak hari ini orang yang menjual agama untuk dunia? Itulah namanya fitnah. Allah besar. Nah, kemudian Ustadz Muta'ali kalau kita kembangkan dari makna daripada fitnah tadi. Seperti yang telah dijelaskan tadi, Senok Horgrons ketika ditanya kenapa Anda tidak memeluk Islam saja. Khotamallahu ala qulubihim dan seterusnya. Senok Horgrons adalah sosok intelektual. Dan yang kita saksikan saat ini justru yang juga ikut-ikutan menjaga fitnah. Dan sebagainya adalah juga kalangan intelektual. The question is apa sesungguhnya yang terjadi? Apa maksud dari semua ini Ustadz Muta'ali? Pertanyaan bagus Mas Agus ya. Saya kira sebaik-baik referensi itu yang tidak ada margin of errornya adalah Al-Quran. Ar-Rahman
'allamal Qur'an. Allah Maha Pengasih yang mengajarkan Al-Quran. Jadi kalau kita belajar Quran, buy one get all. Ya, beli satu dapat semua. Ada nggak di sini di warung beli satu dapat semua, Bu? Ada nggak? Nggak ada, Bu ya? Subhanallah. Al-Quran itu melis kata fitnah terulang 60 kali. 30 kali secara morfologis menggunakan pola fi'latun, fitnatun. 30. Nah, kemudian yang menggunakan bentuk verba ada 26. Yang menggunakan bentuk nominatif tapi bukan kata fi'latun, fitnatuka, fitnatukum, fitnatum itu ada 4. Jadi totally semua berapa? 60. Dari 60 ini kalau kita buat interval 1 sampai 100, makna fitnah paling rendah itu Al-Ankabut ayat 1. Ahasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah orang-orang nyangka berkata aku iman padahal belum pernah diuji. Jadi fitnah makna terendahnya apa? Ujian. Kalau ujian berarti solusinya kudu apa itu? Kudu sabar. Ada musibah sana, ada musibah kurang uang, ya, ada musibah yang wafat banyak. Maka mesti apa itu? Mesti sabar. Yang kedua, ya dari 100 itu yang ke-50 lah. Jadi makna tengah dari fitnah itu adalah fitnah terkait hukum. Ya, terkait hukum. Dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa 101. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Kalian boleh mengqasar salat kalau difitnah oleh orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Apa artinya? Nanti ada orang di luar sana yang akan melakukan proksi terhadap hukum-hukum kita. Nah, sekarang apa solusi Islam dengan fitnah yang tengah ini? Ya, hukum-hukum kita itu di-challenge. LGBT dan lain sebagainya, nikah yang sekarang sedang ramai itu. Apa sikap kita? Dalam sejarah Islam ada 2 ilmuwan yang menghadapi fitnah hukum ini. Pertama Ahmad bin Hanbal, dia istiqamah. Ketika ditanya oleh salah seorang sultan, "Hei Ahmad bin Hanbal, Al-Quran ini qadim atau hadis?" Kan begitu kan? Dia jawabnya tegas, Al-Quran itu qadim. Akhirnya apa? Mesti di Hotel Prodeo. Kan begitu. Ternyata semua ulama yang istiqamah seperti Ahmad bin Hanbal semua di Hotel Prodeo. Kalau semuanya seperti itu, siapa yang akan mentarbiyah umat? Maka Imam Syafi'i hadir sebagai ilmuwan yang punya metodologi yang berbeda. Ya, dia tidak cari muka, tetapi tetap istiqomah, namun dengan narasi seperti Damai Indonesiaku, Mas Agung. Ketika ditanya oleh Khalifah, "Wahai Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, apakah Quran hadis atau qadim? Baru atau tidak ada yang mendahului? Kalau Allah qadim, maka Al-Quran qadim." Apa jawab Imam Syafi'i? Dia ambil mushaf. Anggaplah ini mushaf nih ya. Kalau yang ini hadis. Kan mushaf itu dicetak, ditulis kan. Kena hujan bisa apa? Kebasahan, dirobek bisa apa? Bisa robek. Akhirnya apa? Bebas Imam Syafi'i. Nah, fitnah hukum itu ada 2 gaya, ada 2 solusi dalam sejarah Islam. Mau yang eksplisit, head to head, atau yang dengan intelektual penuh dengan romantika logika. Yang ketiga, fitnah yang paling tinggi derajatnya, ini yang harus kita waspadai. Fitnah tauhid. Dijelaskan dalam Al-Quran 2 ayat, Al-Anfal dan Al-Isra. Ini bukan kebetulan, ayatnya sama, ayat 73. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illam takuhu fitnatun takun fil ardi wa fasadun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu satu dengan yang lain saling bela-membela. Jika kalian diam aja akan terjadi fitnah besar. Dalam Al-Isra mereka senantiasa memberikan fitnah agar apa? Anda membuat yang baru, mendistorsi agama yang luar biasa ini. Maka posisi yang ketiga, apa solusi dari Islam? Istiqomah. Baik. Istiqomah. Begitu Mas Agung. Luar biasa sekali, insya Allah paparan tadi kita akan lanjutkan dalam segmentasi selanjutnya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.